Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok berapa kan tentang analisis data berkala metode Least-Square. Ada 4 anggota. Yang pertama Ahmad Musyadat dengan NIM 900-200-840. Yang kedua Agung Dewantara dengan NIM 19-200-138. Ahlan Faizi 19-200-840. Oh, sama sih. Lan, kok NIM lu sama, Lan? Paras 19-200-57. NIM saya 19-200-904, Bu. Salah. Yang persen apa sih? Siap. Bahasan. Pengertian analisis deret berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, yaitu perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, atau jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel Y yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel 11 yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama, dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Pengertian metode Least-Square. Nah, metode Least-Square atau disebut dengan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil dapat dibagi dalam 2 kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Nah, ini tabel-tabelnya. Yang ketiga, pengertian deret berkala. Deret berkala video dinyalakan. Waktu video dinyalakan maksudnya apa ya, Bu? Gambar. Video kamu nyalain. Oh, kamera maksudnya, Bu? Halo? Iya, dan kamera mau nyalain. Ini dari kemarin emang nggak bisa, Bu. Selanjutnya, Bu. Nah, saya ulangi, deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urut-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Yang keempat, komponen deret berkala ada 4, yaitu yang pertama ada tren, yang kedua variasi, 3 variasi siklus, yang 4 variasi yang tidak tetap atau irregular. Lanjut, Ahlan. Baik, saya lanjut. Yang pertama, tren. Tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Lanjut, Dan.
Yang kedua ada variasi musim. Variasi musim itu adalah yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga ada variasi siklus. Variasi siklus itu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat ada variasi yang tidak tetap atau irregular. Di sini yaitu adalah gerakan yang tidak teratur sama sekali. B. Metode Least-Square. Seperti ini, Bu. Contoh gambar dari metode Least-Square atau kuadrat terkecil. Nah, metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis ren yang akan cari adalah Y kuadrat atau A0 plus BX. A sama dengan sigma Y garis M. Y kuadrat data berkala atau time series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu atau hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Agung. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Gong, lanjutin Gong. Oke. Contoh kasus, dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode Least-Square. Penyelesaiannya, analisis menggunakan metode Least-Square. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 760 bagi 5 sama dengan 162. B sama dengan 100 bagi 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui variabel A dan 0, A dan B, yaitu Y sama dengan 152 plus 10X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka dapat diketahui. Ini gambarnya, Bu. Lanjut. Mencari nilai A dan B. Oh, ini yang dari slide yang sebelumnya, Bu. Dari persamaan fungsi Y di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Y dalam kurung 2000 tutup kurung sama dengan 152 plus 10 dalam kurung 3 sama dengan 182. Ini gambarnya, Bu. Ya, sekian. Sudah tidak ada yang nambahkan? Sudah, Bu. Oke, berarti nilainya hanya 3 nama ini saja ya. Nanti videonya kirimin ke saya. Foto yang presentasi yang hari ini dikirim, ditaruh di makalah. Jadi semua ada foto kalian. Jadi tidak ada yang tidak ada gambarnya gitu ya. Jadi makalah, PowerPoint, dan video presentasi silakan dikirimin ke saya. Untuk waktu dan tempat, terima kasih. Silakan kalian tutup.
presentasi hari ini. Baik, Bu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Bu, ini di capture gak, Bu? Di screenshot gitu, Bu? Lan, capture Lan. Udah. Oke. Biar muka gue kelihatan. Gue join pakai HP juga nih. Ya dah. Iya. Dah, dosen udah nggak ada. Betul loh. Gak apa buat capture aja. Oh, oke. Kelihatan nggak? Deketin lagi, Kelihatan. Dat. Nah, ini Deketin. masih ngerekam sih gue. Deketin lagi, Dat. Deketin. Hah? Ah, iya, deketin gitu. Oh ya. Deketin, maksudnya pegang HP-nya. Dah. Nah, Majuan lagi lu, Nyi. Ya, lumayan. Dah. Nah, Ini mah masih record ini. ya udah. nah. Keren ya. Saya juga Sip. takut Oke, TKT ini. Nah.